Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Aine Kiza dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan cardiorespiratory endurance dan latihan kekuatan. Yang pertama yaitu pengertian endurance atau daya tahan. Pengertian endurance adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Itu adalah pengertian dari endurance. Para ahli memberikan definisi atau pengertian tentang daya tahan. Seperti Harsono menyatakan bahwa daya tahan adalah suatu keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya kalian berolahraga. Nah, sesudah berolahraga itu, setelah berolahraga berat kalian merasakan kelelahan, tapi setelah olahraga itu kalian kelelahan tapi masih mempunyai cadangan energi, cadangan kekuatan. Cardiorespiratory sendiri adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiovaskular itu apa? Kardiovaskular adalah yang berhubungan dengan denyut jantung dan nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu. Biasanya sih per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel atau bilik bawah jantung. Respirasi sendiri adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari bahasa Latin, re artinya lagi, digabungkan dengan spirare, artinya bernafas. Kalau digabungkan berarti artinya bernafas lagi. Kebugaran cardiorespiratory fitness. Cardiorespiratory fitness ini adalah ukuran seberapa baik tubuh Anda mampu mengangkut oksigen ke otot-otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen setelah disampaikan untuk menghasilkan energi adenosintrifosfat atau ATP melalui respirasi seluler yang dimaksud dengan cardiorespiratory endurance. Nah, cardiorespiratory endurance ini adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Hare menyatakan bahwa daya tahan dalam olahraga merupakan kemampuan untuk menahan kelelahan. Lebih lanjut, Hare menjelaskan lagi kebutuhan adalah daya tahan semata-mata tidak hanya pada saat kompetisi berlangsung, akan tetapi diperlukan juga pada saat latihan atau pada aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki daya tahan yang prima, akan cepat mengalami pemulihan setelah melakukan kerja yang berat. Pengertian yang relatif sama dikemukakan juga oleh Harsono. Harsono menyatakan bahwa daya tahan dapat dibagi menjadi 3 bagian kategori, yaitu daya tahan spesial, yaitu kemampuan tubuh atau push syaraf melawan kelelahan. Yang kedua adalah daya tahan otot lokal, yaitu kemampuan tubuh atau otot lokal untuk melawan kelelahan submaksimal. Dan daya tahan umum, yaitu kemampuan tubuh jantung paru-paru dalam melawan kelelahan dengan intensitas rendah waktu lama. Nah, menurut
Ketahanan kardiovaskular mengacu kepada kemampuan melakukan kegiatan berintensitas sedang ke seluruh tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu yang paling panjang. Menurut Sajoto, daya tahan umum atau cardiorespiratory endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, pernafasan, dan peredaran darah. Jadi, cardiorespiratory endurance ini adalah kemampuan seorang dalam menggunakan sistem jantung, pernafasan, peredaran darahnya secara efektif dalam menjalankan kerja terus-menerus. Nah, selanjutnya cardiovascular respiratory atau daya tahan jantung dan paru-paru. Menurut Harsini, cardiovascular respiratory ini adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari uraian komponen fisik yang udah kita jelasin tadi, maka seseorang pelatih haruslah melihat kondisi para atletnya sebelum berlatih, karena seorang atlet yang tidak memiliki kondisi fisik yang baik tentu akan menghambat dan sulit dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Jadi seorang pelatih itu harus tahu kemampuan fisik seorang atlet. Misalnya atlet sepak bola, itu kan ada beberapa, bukan satu aja. Jadi dia harus mengetahui masing-masing atlet-atletnya. Yang satu kuatnya berapa lama kalau sedang jogging gitu. Dia harus memperhatikannya dan dia harus tahu. Kalau dia tidak mengetahuinya, itu bisa berakibat fatal kalau dia memukul rata latihan semua atlet. Salah satu fungsi utama jantung adalah sebagai alat transportasi pengangkutan gas oksigen dan karbon dioksida. Ini menurut Jaliyes Sugianto. Dalam fungsinya sebagai pembawa gas, fungsi ini tidak lepas dari paru-paru. Sehingga kedua alat tersebut sulit sekali dipisahkan sebagai kesatuan fungsi yang lebih sering disebut sebagai istilah kardiorespirasi. Ialah pada waktu aktivitas tidak mungkin salah satu sistem kardiorespirasi meningkat, maka yang lainnya akan meningkat pula. Di dalam suatu aktivitas fisik, kebutuhan otot dan oksigen meningkat dari keadaan normal. Hal ini menyebabkan tubuh akan mengoptimalkan sistem kardiorespirasi untuk memasok kebutuhan otot dan oksigen. Hal ini membuat kerja jantung akan naik sesuai dengan tingkat berat aktivitas latihan tersebut. Parameter untuk mengukur atau mengetahui berat atau tidaknya suatu latihan seseorang adalah bisa dengan melihat sistem kardiorespirasi. Menurut Busser, ada sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari latihan yang teratur. Yaitu yang pertama, pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Bisa kita lihat, bukti yang ada menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar. Tuntutan yang lebih besar ini diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Nah, karena itulah terjadi pembesaran jantung. Misalnya dengan kita lari, jogging. Kita lari, hari ini jaraknya 5 km. Besoknya kita tambah terus. Nah, itu akan berpengaruh pada jantung kita. Itu bakal memperbesar jantung. Yang kedua adalah pengaruh latihan terhadap isi sedenyut. Hasil penelitian pada atlet pada umumnya disepakati bahwa jumlah isi darah per denyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak berlatih. Jadi orang yang sering olahraga dengan orang yang jarang olahraga itu darah yang dipompa ke jantung itu berbeda. Orang yang sering olahraga akan lebih banyak darah yang bisa dipompakan ke jantung. Atlet terlatih dapat
atlet terlatih dapat memompahkan sebanyak 22 liter darah, sedangkan individu yang tidak terlatih hanya 10,2 liter darah saja. Itu bisa kita lihat perbandingannya. Atlet yang terlatih itu bisa memompahkan 22 liter, sedangkan orang yang individu yang jarang olahraga yang tidak terlatih itu cuma 10,2 liter. Bisa kita lihat perbandingannya sangat jauh. Yang ketiga adalah pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Hasil tes dari atlet olimpiade diperoleh bukti bahwa individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Nah, orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih bisa kelihatan jika sesudah olahraga atau ketika olahraga dia cepat napasnya cepat capek, itu berarti orangnya jarang olahraga. Dan denyut jantungnya pasti bakal meningkatnya cepat. Nah, berbeda dengan orang yang sudah terlatih, seperti atlet-atlet yang olimpiade, itu dia latihannya dikasih misalnya latihannya sama. Nah, atlet yang udah terlatih ini denyut jantungnya pasti rendah dan dia tidak mudah capek. Nah, diperkirakan bahwa jantung manusia berdenyut 6-8 kali lebih sedikit bila seseorang berlatih. Pada kebanyakan atlet, jantungnya berdenyut 10, 20-30 kali sedikit daripada denyut jantung yang tidak terlatih. Jadi misalnya perbedaan atlet yang udah terlatih dan orang yang tidak terlatih itu biasa kita hitungnya per menit atau per 30 detik. Perbedaan antara atlet yang sudah terlatih dan tidak terlatih itu bisa kita lihat dari denyut jantungnya. Biasa dihitung per menit atau per 30 detik. Nah, jadi biasanya misalnya orang yang tidak terlatih, ketika dia melakukan tes atau olahraga, terus dihitung denyut nadinya, itu bisa, misalnya orang yang tidak terlatih bisa mencapai 30 atau 40 per 30 detik. Nah, sedangkan atlet yang sudah terlatih itu bisa 10 sampai 20 sampai 30 lebih rendah daripada orang yang tidak terlatih. Begitu. Selanjutnya, pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Itu. Selanjutnya, pengaruh latihan terhadap pernapasan, yaitu dada bertambah luas. Hal ini terjadi semasa pertumbuhan, tetapi tidak pada masa dewasa. Jumlah pernapasan per menit berkurang. Orang terlatih bernapas 6-8 kali per menit, sedangkan pada orang yang tidak terlatih sebanyak 18-20 kali per menit. Pernapasan lebih dalam dengan diafragma. Jadi kesimpulannya, latihan cardiorespiratory endurance ini, jika cardiorespiratory endurance-nya bagus, maka denyut jantungnya akan rendah. Akan tetapi kalau cardiorespiratory endurance-nya tidak bagus, maka denyut jantungnya akan tinggi. Jadi setiap dia olahraga sedikit, capek sedikit, denyut jantungnya tinggi. Berbeda dengan orang yang sudah bagus cardiorespiratory endurance-nya. Dan untuk melakukan untuk latihannya sendiri ada banyak macamnya. Ada banyak latihan yang dapat melatih cardiorespiratory endurance ini. Dan salah satunya yaitu jogging. Nah, di sini ada berbagai macam cara melatih cardiorespiratory endurance. Yang salah satunya yang pasti dengan berlari ya. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit cara melatih cardiorespiratory endurance. Ada 2 contoh. Yang contoh pertama yang begini. Awal-awal
kita mulai dengan lari lambat 5-10 menit. Setelah 10 menit atau 5 menit, kita menambah kecepatan yang konstan dan cukup tinggi. Jadi kita menaikkan kecepatan dari yang tadi misalnya 75% menjadi 85%. Nah, menambah kecepatan, kita melakukan jalan cepat. Jadi dari yang tadinya berlari, sekarang berubah menjadi jalan, tapi bukan jalan yang lambat, ya ini jalan cepat. Atau disebut juga di sini istirahat aktif. Jadi bukan pasif ya. Setelah melakukan jalan cepat ini sekitar 2 atau 3 menit, kita melakukan lagi lari lambat-lambat, diselingi lari yang makin lama makin cepat. Nah, jadi misalnya yang awalnya setelah kita istirahat aktif tadi, kita awalnya lari 65%, kita tambah lagi menjadi 75, 85, begitu. Selanjutnya sudah melakukan itu 5 menit. Nah, lari lambat-lambat diselingi lari yang makin lama makin cepat ini disebut dengan wind sprint. Nah, setelah melakukan itu, kita melakukan lari lambat-lambat diselingi 3-4 langkah mendadak cepat. Gitu. Nah, setelah begitu, kita melakukan naik bukit dengan kecepatan tinggi. Jadi kita sprint, tapi sprintnya di tanjakan. Tidak harus bukit, di tanjakan jalan pun bisa. Sampai 4 atau 5 kali. Nah, setelah melakukan semua yang tadi, kita yang terakhir adalah lari dengan tempo yang cepat. Lari dengan tempo yang cepat, sprint full 100% selama 1 menit. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sama yang tadi, kita pemanasan dengan lari 5-10 menit dulu. Setelah 10 menit, kita tambah kecepatannya menjadi 85%, 90%. Kita lari itu sepanjang 500 meter, lari cepat itu. Lakukan itu beberapa kali, baru kita jalan cepat lagi selama 5 menit. Setelah melakukan jalan cepat, kita lari biasa, lari rata-rata 75%, dengan diselingi dengan latihan loncatan 3-4 kali. Jadi setelah kita misalnya di menit kedua, kita melakukan loncatan 10 kali. Terus kita berlari lagi 2 menit lagi, kita loncat lagi, begitu sampai 10 menit. Selanjutnya kita melakukan lari dengan kecepatan penuh ke atas bukit. Ke atas bukit atau ke tanjakan di jalanan juga boleh. Yang ketiga, lari menuruni bukit dengan jarak 100 meteran. Dan diakhiri dengan lari keliling lapangan 1-5 kali. Lapangannya lintasan lari ya, lapangan bola itu sekitar panjangnya itu 400 meter. Jadi kalau dikali 5, 2000 meter atau 2 kilometer. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai latihan cardiorespiratory endurance. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan dalam olahraga adalah suatu cara untuk kontraksi otot yang akan dicapai dengan maksimal, sehingga otot-otot tidak mudah mengalami cedera. Kekuatan juga berperan penting dalam komponen dan kemampuan fisik lainnya dengan kelincahan dan kecepatan dengan menciptakan kinerja yang optimal. Kekuatan otot juga berperan penting sebagai elemen yang sangat penting dalam kegiatan olahraga, karena kekuatan akan jadi pendorong dan pencegahan cedera dan akan menciptakan ketegangan daya tahan tubuh. Jadi jika seorang atlet tidak mempunyai kekuatan, maka atlet itu kualitasnya kurang jika dibandingkan dengan atlet yang
memiliki kekuatan, dia bakal kalah. Karena olahraga itu harus kuat dan cepat. Nah, latihan kekuatan dapat dilakukan juga di pusat kebugaran atau gym. Bisa juga dilakukan di rumah dengan peralatan yang sederhana. Jangan lupa sebelum melakukan latihan kekuatan, kita harus melakukan pemanasan dulu ya, atau stretching selama 5-10 menit. Nah, apa aja manfaat yang bakal kita dapatkan atau kita peroleh dari latihan kekuatan? Yaitu yang pertama, melancarkan peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Misalnya dari orang yang gemuk pengen menjadi ideal. Nah, itu bisa dengan melakukan latihan kekuatan ini. Dengan latihan kekuatan, orang yang gemuk bisa mengubah lemaknya itu menjadi otot. Jadi sehingga badan dia menjadi ideal. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Jadi orang yang suka berolahraga pasti dia merasakan biasa orang melakukan olahraga di pagi, sore. Nah, atau biasanya kalau fitness ada juga yang malam. Jadi ketika sesudah berolahraga dia pasti merasakan capek dan akan merasakan ngantuk dan tidur. Jadi itulah, dia nggak bakal insomnia. Yang selanjutnya, sebagai pelindung kemungkinan cedera. Jadi orang yang suka berolahraga bakal terhindar atau meminimalisir cedera. Yang selanjutnya, sebagai kekuatan yang membuat lelah efisien pada saat melakukan aktivitas olahraga. Jadi kalau orang yang suka berolahraga, dia ketika dia berolahraga dia tidak akan mudah capek lagi. Beda dengan orang yang baru memulai olahraga, dia bakal merasakan capek yang sangat. Nah, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, kita perlu melakukannya secara rutin ya. Serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok. Jadi kalau kita pengen sehat, pengen badan yang kuat, pengen badan yang ideal, tapi kita cuma berolahraga saja, itu tidak cukup. Kita harus juga mengatur makan kita, makan yang sehat, makan yang bergizi, sayurnya, pokoknya yang sayur, daging, telur itu semua kita harus cukupi. Terus istirahat sehari itu idealnya 8 jam. Terus hindari stres. Dan yang selanjutnya, tidak merokok. Kalau kita olahraga tapi kita merokok, itu mengurangi kekuatan. Nah, apa saja sih olahraga yang untuk melatih kekuatan itu? Nah, di sini kita memberitahu beberapa latihan yang bisa melatih kekuatan, yaitu pertama itu push up. Nah, push up ini sering dilakukan karena bisa dilakukan di mana saja dan simple, tidak memerlukan alat. Nah, push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa kita lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Nah, jadi push up ini bisa kita variasiin. Misalnya kita ingin memperlebar bahu dan dada, kita bisa push up dengan tangan kita dengan jarak tangan itu lebar. Nah, bisa jadi push up ini tidak hanya membentuk tangan, tapi push up ini bisa membentuk bahu, lengan, perut, dan juga dada. Nah,
cara melakukan push up pasti kita udah tahu ya. Nah, ini kita kasih contoh push up. Nah, setelah push up udah kita lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali. Kita udah melakukan push up sebanyak 10 kali. Nah, 10 kali ini dihitung satu set. Nah, setelah melakukan satu set, rest atau istirahat selama 10-15 detik. Kita lakukan lagi 10 lagi. Setelah itu berhenti sampai 3 set. Nah, latihan selanjutnya itu plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Nah, latihan plank sederhana dan mudah dilakukan. Jadi plank ya, kita dengan menekuk tangan begini, kita menahan, targetkan dengan waktu. Misalnya kita menahan 30 sampai 60 detik. Setelah itu berhenti, lakukan rest selama 10 sampai 15 detik. Lakukan begitu sampai 3 set. Selanjutnya yaitu sit up. Sit up dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung bawah, dan leher. Nah, sit up ini sama seperti push up dan plank, mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat. Kita bisa melakukannya di mana aja. Bisa kita lakukan dengan 15 sampai 20 repetisi. Setelah itu rest selama 10 sampai 15 detik. Kemudian kita melakukannya lagi 15 sampai 20 repetisi. Lakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Nah, itulah penjelasan mengenai latihan cardiorespiratory endurance dan latihan kekuatan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.